Oke, jumpa lagi di channel UPX ID ya. Kali ini saya akan memberikan update terbaru dadakan lagi konten hari ini. Kebetulan di rumah ya, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Ini sharing saja. Sharing di sini maksudnya kita berbagi pengalaman di dunia jaringan dan lain-lainnya. Nah, kebetulan di rumah saya kan pelosok. Maksudnya pelosok itu ya tahu sendiri teman-teman, tapi tidak 3T juga. Jadi di rumah saya itu masih pedesaan yang sangat-sangat ya nggak terlalu sih ya, setidaknya 50-50 atau 50-50 itu pelosok ya. Nah, kenapa begitu? Karena ya memang saya lahir di sini ya, seperti itu. Nah, studi kasus sekarang jadi begini, saya berlangganan RT RW net yang ada di coverage saya. Jika di rumah saya itu tercover, contoh semisal Bisnet, kemudian provider-provider lain, mungkin saya berlangganan itu ya. Hanya saja karena di daerah saya yang ada ini, maka ya mau tidak mau tetap saya gunakan ya, mau gimana lagi. Nah, cuma mungkin kedepannya jika sudah tercover, sekalian saya akan ganti ISP ya, karena memang sangat mengganggu ya jika buat konten, kemudian buat mengajar, kemudian buat lain-lain. Nah, berkaitan dengan yang permasalahan yang tadi, nah ini dia sudah muncul baru berapa menit saya mulai. Nah, ini ada buka halaman masuk jaringan, teman-teman mungkin bisa lihatnya, detect.portal.firefox. Nah, ini dia yang kita tunggu sebagai konten utama kita hari ini. Cek tagihan alias isolir, seperti itu. Nah, kenapa ini isolir? Jadi begini teman-teman, jika teman-teman menggunakan mikrotik seperti saya, entah siapapun itu, atau mungkin teman-teman penjalan atau pelaku bisnis RT RW net atau ISP yang ada di area pedesaan atau mungkin perkotaan. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ya, jika interface teman-teman atau mungkin koneksi atau mungkin jaringan lokal teman-teman sudah stabil dan juga pelanggannya banyak, maka silahkan langganan ISP yang memang terpercaya ya, atau mungkin jika teman-teman mau atau berminat bisa berlangganan Metro ya, setidaknya dedicated lah, seperti itu. Nah, permasalahan ini ya, maaf muter-muter, ini langsung saja. ISP yang saya langgan atau berlangganan ke ISP ini kebetulan dia menggunakan load balance ya, namun pada saat failovernya tersebut masih menggunakan failover yang sistem down interface ya. Jadi begini, saya jelaskan sedikit. Nah, di sini ada load balance. Untuk metodenya itu banyak. Saya juga dapat dari mikrotiknya atau dari mikrotik sendiri. Nah, di sini ada 4 aslinya. Nah, di bawah ini tidak lumrah ya. Yang lumrah itu metode PCC, kemudian NTH ini, kemudian ya ada beberapa lainnya juga. Kemudian ECMP. Untuk bounding dan OSPF dan BGP ini biasanya untuk kelas-kelas enterprise atau biasanya di kampus yang banyak IP public, kemudian ada service-service yang harus lewatkan di BGP. Nah, itu biasanya kebanyakan dipakai di kampus, kayak di kampus saya di Polij itu kemarin. Jadi BGP untuk border gateway protocol ini digunakan ya, mungkin untuk load balance-nya di beberapa studi kasus ya. Cuma yang saya tahu antar gedung itu pakai BGP, kemudian antar bukan ruang sih istilahnya ya, di bawah sub dari kantor utama atau gedung A3 kalau mahasiswa Polij itu bilangnya, bisa akses semua layanan di bawah di bawah jaringan yang ada di kampus Polij. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit kenapa ISP saya menggunakan load balance, karena mungkin dari sumber internet yang ada itu masih kecil ya. Contoh semisal 100 MB 100 Mbps itu cepat jika penggunanya hanya bukan satu sih, setidaknya penggunanya jika per klien itu 10 MB, maka setidaknya 10 orang itu sudah cukup.
masih memungkinkan digunakan. Nah, jika kliennya lebih dari itu, maka otomatis traffic internetnya itu harus lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena sama halnya logikanya, Anda punya sumber air dengan keluaran itu 1 inch atau 1 dem, kalau bahasa Maduranya itu 1 dem, maka di bawahnya itu output maksimalnya itu 1 dem. Aslinya bisa, cuma tekanannya harus cepat. Istilahnya tekanan pressure yang ada di pipa sumbernya itu harus cepat. Nah, kemudian jika di bawahnya teman-teman kasih pipa 2 dem, maka tidak percuma aslinya, hanya saja kurang berguna atau useless ya, karena sumber air teman-teman hanya 1 inch ya, bukan 2 inch seperti itu. Sama di internet juga seperti itu, di sistem atau di jaringan seperti itu. Jadi jika bandwidth teman-teman tidak mencukupi untuk penggunaan klien, maka ya aslinya rebutan. Nah, load balance di sini digunakan, ini menggunakan 2 ISP ya. Maksudnya menggunakan ISP, jadi ISP-A dan ISP-B. Contoh ini ada, nah analoginya ISP-A dan ISP-B. Nah, studi kasus langsung saja, ISP-A atau ISP utamanya ini isolir. Bisa teman-teman tadi lihat, nah ini dia isolir. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ke klien itu tidak bisa akses apapun ya. Bisa jika di mobile, hanya saja pada saat di desktop itu tidak bisa. Google, kalau Google bisa karena SSL. Semisal saya cari Dani 31 ya, 31 ya, gini ya. Jika teman-teman menggunakan Chrome, ini tidak akan terbuka ya, Chrome, Mozilla. Tapi kalau ya browser-browser lain itu tidak akan terbuka seperti itu. Nah, caranya gimana? Untuk load balance, teman-teman pahami, di bawah load balance itu ada file over namanya. File over maksudnya jika salah satu ISP down, maka ISP satunya akan jadi priority atau utama, dengan catatan tidak, istilahnya tidak, triggernya itu bukan interface-nya ini down. Di sini kan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di mouse saya ini saya menggunakan MikroTik di rumah. Contohnya di sini ada running. Nah, jika pada saat ping ini tetap atau interface ini running, maka file over yang satunya atau yang pertama yang digunakan ISP saya ini tetap akan jalan. Namun jika internetnya down, maka tidak ada per switch atau perpindahan ke ISP satunya. Sama seperti ini, jika ISP 1 itu isolir, maka ISP 2 itu bukan nganggur, hanya saja melewatkan traffic yang yang pernah lewat di Ether 2. Nah, seperti itu. Jadi saran saja, jika teman-teman pelaksana atau pengguna atau mungkin pengguna failover dan lain-lain, load balance, maka untuk failovernya meskipun tidak menggunakan load balance tapi bisa menggunakan failover. Nah, pengguna failover load balance ini, maka teman-teman saya sarankan menggunakan NetWatch, kemudian pakai namanya traffic priority kalau nggak salah namanya. Nah, jadi di sini ada target scope. Nah, ini dia di IP rootnya, maka setiap ISP atau setiap interface akan diping atau dilewatkan package ya. Banyak di Google aslinya mau load balance seperti apa, hanya saja untuk penerapannya mungkin disesuaikan dengan studi kasus yang terjadi di teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan, cuman kebetulan studi kasusnya ini menggunakan load balance saja, tidak menggunakan failover. Nah, seperti itu. Video saya yang dulu itu ada, jadi jika ISP 1 itu down, namun downnya itu bukan di interface atau mati alatnya atau apapun, maka akan otomatis switch ke interface di salah satunya atau di interface kedua atau mungkin di ISP kedua, seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja ya untuk update sekarang. Ini hanya quick review, dan kelebihan dan kekurangannya itu ada di masing-masing penggunaan, kemudian penyesuaian studi kasus. Hanya saja ya, jika teman-teman pelaksana silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Contoh lagi, jika interface lokal teman-teman masih fast Ethernet, kemudian traffic internet teman-teman di atasnya di 200 Mbps, kemudian ada yang 300, atau mungkin pasang yang DD 1 GB atau 1 Gbps, maka
internet secepat apapun teman-teman akan percuma ya, karena ya katanya tadi hardware teman-teman yang gunakan itu tidak 100% kompatibel dengan traffic atau sumber atau ISP utama dedicated teman-teman yang digunakan untuk teman-teman distribusi seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.